Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kali ini kembali pada persoalan sholat. Kita membahas tentang keutamaan ibadah sholat. Kita bersyukur Allah telah memberikan kekuatan iman, Islam, kesehatan dan semuanya. Maka nikmat-nikmat inilah yang perlu kita jaga, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Keutamaan sholat yang pertama adalah sebagai kekuatan iman. Ternyata orang yang meninggalkan sholat maka gugurlah imannya dan keislamannya. As-sholatu imaduddin, man aqomaha faqad aqomaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Yang mendirikan sholat maka dia memiliki kekuatan iman. Sebaliknya, yang meninggalkan sholat maka dia telah menghancurkan. Baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan muslim dan musyrik adalah meninggalkan sholat. Maka bagaimana sholat kita? Apakah kita hanya sekedarnya saja kita maksimalkan? Kita harus memperkuat keimanan kita semaksimal mungkin. Maka bagaimana mari kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Sholat juga menjadi pintu pertaubatan dan ampunan. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Az-Zumar 53. Allah mengingatkan, "Hai, katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan berputus asa, karena rahmat Allah sangat-sangat luas dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Yaghfiru dzunuba jami'an, semuanya akan diampuni." Inilah pemberian kesempatan yang hendaknya kita sambut, kita raih dengan maksimal. Mari kita taubati kekhilafan, kesalahan, ketidakberdayaan kita dan kemalasan kita sehingga kita tidak bisa beribadah maksimal. Banyak hal-hal yang bahkan mendatangkan satu kemudorotan, kemaksiatan. Mari kita kejar, kapan lagi kesempatan kita raih untuk mengejar ampunan. Kemudian yang ketiga, kesejukan hati sangat penting. Karena Nabi SAW idza hazabu amrun sholat. Ketika Nabi mendapatkan berbagai satu persoalan, tidak ada lain dengan doa. Doanya sholat. Maka afdhalu doa, sebaik-baik doa kita sholat. Jadi ketika kita sholat, kemudian kita membaca bacaan yang banyak. Misalnya habis Fatihah membaca kulhu sampai 10 kali, 20 kali, itu lebih afdal. Lebih banyak sholatnya, lebih lama sholatnya, lebih afdal sama dengan doanya panjang. Maka itu akan menenangkan hati kita. Kemudian yang keempat adalah sholat memberikan satu kesempatan kepada hambanya untuk meraih kemuliaan pahala di dunia maupun di akhirat. Orang yang bisa melaksanakan sholat dengan baik, maksimal, maka dia akan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Apa itu sholat di antaranya? Sholat jamaah. Sholat jamaah 5 waktu ini usahakan kita menjadi target prioritas yang betul-betul kita maksimalkan, kita raih. Kita harus merasa bersedih kalau tidak bisa berjamaah. Kalaupun kita terlambat sholat jamaah pada waktu karena kesibukan kita, carilah tempat-tempat masjid yang ramai dan tunggu orang-orang yang datang mau sholat, kita ajak jamaah. Kalaupun di dalam suasana tertentu, kita bisa sholat jamaah di mana saja. Artinya sholat jamaah jangan sampai lepas, karena minimal cuma 2 orang. 2 orang mesti, kalau kita mau busa masih bisa. Maka kalau kita maksimalkan, kita mempersiapkan diri untuk datang ke masjid dan melaksanakan bersama-sama pada awal waktu, ini menjadi target yang utama. Apalagi sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Nabi bersabda, "Man sholal isya fi jamaah fakannama qoma nisful lail." Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah ditambah bonus seperti setengah malam sholat.
Itu bagaimana setengah malam kita sholat. Wa man sholat subuh fi jamaah fakana mas sholat lail kulluhu. Orang yang bisa sholat subuh berjamaah di masjid seperti sholat ditambah bonus sholat sunnah sepanjang malam. Target ini jangan sampai lepas karena itu terjangkau dan mudah. Kemalasan-kemalasan prinsip-prinsip yang tidak pas, kita kembali pada hadis ini. Kita kejar. Demikian juga sholat-sholat yang lain. Seperti sholat rawatib. Jangan sampai lepas sholat rawatib 12. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Habis maghrib 2 rakaat. Habis isya 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Ini kejar. Itu sholat rawatib nilainya sangat luar biasa. Sholat rawatib sebelum subuh, yaitu sholat sunnah fajar. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Hadis Muslim dan Tirmidzi. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnahnya, itu Allah memberikan nilai seperti dunia dan isinya. Artinya orang yang mendapatkan sholat itu, pahalanya sudah luar biasa. Jangan sampai kita lepas. Sholat duha, man hafadhu ala syafa'ati duha, ghufira lahu dhunubahu wa in kanat mithlu zabadil bahri. Rawahu Tirmidzi dan Ibnu Majah. Barang siapa yang melestarikan sholat duha, Allah akan berikan ampunan meskipun dosanya seperti buih di lautan. Nah, ini kesempatan. Ada lagi sholat awabin. Man sholat ba'dal maghrib 6 rakaat. Habis maghrib sampai sebelum isya 6 rakaat. Kalau dikerjakan mungkin hanya 6 menit. Maka Allah memberikan pahala. Lam yatakalam fima bainahu nabisu. Kemudian di dalam sholat itu dia tidak melakukan satu hal-hal yang dilarang Allah. Udilna lahu bi ibadatisna asyara sanatan. Maka Allah berikan pahala seperti orang melaksanakan ibadah 12 tahun. Ini merupakan bonus-bonus yang jangan sampai kita lepas. Kemudian ada lagi sholat isyraq. Man sholat fajar fi jamaah summa qu'ada bi dzikrillah ta'ala hatta tatlu syamsa summa sholat rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah tamah. Rawahu Tirmidzi dan Hasan. Barang siapa sholat setelah ke masjid tadi tidak pulang, syaratnya tidak meninggalkan masjid. Kemudian melaksanakan zikir atau membaca Quran atau tauziah atau apa saja sampai terbit matahari dan waktu isyraq. Jadi diperkirakan setelah adzan subuh ditambah 1,5 jam itu sudah masuk isyraq. Jadi matahari terbit ditunggu kurang lebih 12 menit itu sudah masuk isyraq. Jadi ansar-ansarnya 1,5 jam maka sudah masuk sholat isyraq. Kemudian sholat 2 rakaat maka dia seperti mendapat pahala haji dan umrah. Sempurna. Bagaimana kalau kita bisa melaksanakan setiap hari? Luar biasa. Demikian juga ada lagi sholat tasbih. Sholat tasbih kalau bisa dilaksanakan setiap hari lebih afdol. Sholat tasbih 4 rakaat dikerjakan pada malam hari, 2 salam, dikerjakan pada siang hari, 1 salam. Sholat tasbih rakaat pertama Al-Hakumut, rakaat kedua Alam Nasroh, rakaat ketiga Kuliah, rakaat keempat Kulhu. Mudah, bisa dilihat di Google. Bacaannya habis membaca Fatihah, kemudian surat tadi Al-Hakumut 15, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian ruku 10, itidal 10, sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10, sujud lagi 10, sebelum berdiri 10, itu 75 dalam 1 rakaat. Maka ketika 300 bacaan itu mendapatkan pahala yang luar biasa, mengampuni semua dosa-dosa yang dulu dan yang akan datang, yang lama yang baru, yang dilakukan sengaja tidak sengaja, yang sembunyi maupun yang terang. Ini harus kita yakini, ini merupakan kesempatan dan kemuliaan yang bisa kita raih. Bagaimana kalau kita bisa melaksanakan setiap hari? Lebih afdol, minimal seumur hidup sekali. Tapi kalau setiap hari lebih afdol. Kita menyesuaikan kegiatan kita, setidaknya seminggu sekali, atau kita usahakan sebanyak mungkin. Karena ini merupakan bonus-bonus yang bisa kita raih, kita bisa dapatkan. Sehingga kalau kita diperkirakan mengerjakan sholat tasbih antara
16 sampai 20 menit. Insya Allah selesai. Demikian, mudah-mudahan kita termotivasi untuk meningkatkan ibadah sholat, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.